Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Nah, Wak Geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap hal yang sedang dipikirkan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu? Apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini, Wak Geng? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di atas 5 koin, di bawah ada 2 orang. Dengan kata lain, situasi kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dan seakan-akan mengisyaratkan terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut untuk saat ini sedang berpikiran meminta bantuan terhadap orang lain. Sedang meminta suatu kata mengemis. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut
untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu izinkan saya untuk menarik posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Baik secara pemikiran, baik secara perasaan, baik secara jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, Wak Geng, saya pun ingin memberikan diri kamu suatu pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi keuangan kamu untuk saat ini? Sekali lagi saya mengatakan, bagaimana kondisi keuangan kamu untuk saat ini? Pertanyaan kedua, bagaimana situasi perasaan kamu untuk saat ini ketika menjalin hubungan LDR, ketika menjalin hubungan rumah tangga, dan ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru kamu? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Pertanyaan saya tadi, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya ingin memberikan dua pertanyaan terhadap diri kamu, Wak Geng? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Benar-benar ada kaitannya terhadap kedua pertanyaan saya tadi. Five of Coin, di mana saya mengategorikan diri kamu sedang berusaha keras untuk memulihkan keadaan materi kamu. Segala upaya kamu lakukan untuk saat ini yang saya lihat, Wak Geng, baik secara hutang piutang, baik secara menjual aset, atau memang diri kamu mengadu nasib di luaran kota, atau memang menerima suatu pekerjaan di luar dari ekspektasi kamu. Keadaan kamulah yang menjadi faktor utama kamu selalu berpikiran bagaimana caranya agar beban dan tanggung jawab yang saya terima ini bisa saya penuhi. Dengan tanggung jawab dan dengan beban yang kamu terima, seakan-akan diri kamu itu tidak berpikiran dan tidak fokus terhadap kebahagiaan kamu. Kamu hanya fokus terhadap tanggung jawab tersebut. Kamu hanya fokus terhadap situasi yang dimana situasi tersebut diri kamu diabaikan. Ini yang saya lihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang dan mengaitkan terhadap kedua pertanyaan yang saya katakan tadi. Ini dia, Wak Geng. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini? Bisa saja mengemis meminta bantuan terhadap diri kamu karena memang kondisi dia benar-benar terpuruk. Dia sedang berusaha mencari suatu bantuan di sini, di mana bantuan yang sedang dia cari bukan berbicara terhadap perasaan, tetapi berbicara tentang kestabilan materi. Materi dia tidak stabil untuk saat ini, Wak Geng. Ini yang saya lihat, yang sedang dia pikirkan. Benar-benar di dalam kondisi yang tidak nyaman, benar-benar di dalam kondisi yang begitu sangat terpuruk.
Kalau saya sih yakin keterpurukan itu berdasarkan kebodohan dia. Rela melepaskan seseorang yang menjadikan sumber keberuntungan dia demi orang lain, di mana ketika diri dia mengabaikan seseorang itu, giliran dia yang menerima keterpurukan. Mengemis untuk saat ini. Segala upaya, lontang-lantung, cari ke sana, cari ke sini, pinjam ke sana, hutang kemari. Pemikiran yang kacau terhadap kestabilan materi dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Chariot. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri. Hitam dengan putih, putih dengan hitam. Kondisi yang benar-benar tidak nyaman. Sudah keadaan keuangan tidak stabil, diri dia pun menerima suatu pertengkaran dari pihak lain. Karena pihak lain sudah merasakan suatu kelicikan yang diberikan oleh manusia tersebut terhadap pihak tersebut. Seakan-akan pihak tersebut ingin menyerang habis-habisan terhadap manusia sebiji ini. Ini dia, geng. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini pun berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menyatukan ketiga zodiak tersebut dan memberikan satu kesimpulan terhadap ketiga zodiak tersebut serta mengaitkan terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, kamu cukup beruntung ditinggalkan oleh manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan diri kamu cukup beruntung? Karena memang manusia tersebut sangat-sangat licik. Benar-benar sangat licik, wah geng. Ini yang saya lihat. Seharusnya diri kamu bisa terbuka. Seharusnya diri kamu berpikiran positif. Benar juga ya. Saya beruntung ditinggalkan. Saya beruntung meninggalkan diri dia. Karena ini orang benar-benar begitu sangat licik, wah geng. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Death. Muncul kartu The Death. Dimana kemunculan kartu The Death ini pun berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Death. Mengemis, meminta bantuan terhadap orang lain karena memang kondisi diri dia tidak stabil dan situasi yang sedang dia rasakan untuk saat ini merupakan situasi kematian dari segala aspek. Baik secara hubungan asmara terhadap pihak ketiganya, baik secara pekerjaan, baik secara bisnis, atau aspek yang lain. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya terhadap hubungan asmara? Karena memang untuk saat ini antara diri dia dengan pihak ketiga sedang bertengkar. Pertengkaran tersebut meliputi materi. Materi, wak geng. Materi dalam keadaan tidak stabil. Kalau saya menutup kedua kartu ini masih mengangkat kartu The Death, bagaimana kartu selanjutnya The Tower. Situasi kematian yang mengarahkan terhadap kehancuran, keterpurukan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidakstabilan, ketidakmakmuran.
The Tower sedang hancur-hancurnya untuk saat ini. Sedang hancur-hancurnya saat ini dari rasa kehancuran yang sedang dia rasakan menimbulkan pemikiran di dalam kepala dia untuk memulai atau mencari suatu bantuan dari orang lain agar bisa mendapatkan kestabilan kembali. Ini yang saya lihat dan ini yang saya rasakan terhadap kartu yang saya pegang. Berusaha untuk bangkit dari rasa kehancuran. Dari rasa kehancuran dan rasa keterpurukan. Wah geng, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu pedang. Seseorang yang memegang pedang. Beberapa pedang. Kalau saya mengambil satu pedang saja, sebenarnya yang membuat diri dia mengemis dan meminta bantuan baik terhadap diri kamu ataupun terhadap pihak lain karena memang timbul dari kelicikan dia. Dia yang membuat hal tersebut sehingga diri dia yang merasakannya. Yang membuat diri dia hancur, terpuruk, keuangan tidak stabil karena memang akibat dari kebohongan yang selama ini dia lakukan. Yang membuat diri dia menerima situasi kematian dari segala aspek karena memang manusia ini menyembunyikan sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Hal yang dia sembunyikan itulah yang mengarahkan diri dia di dalam situasi antara hitam dengan putih. Dekariot. Pertengkaran, perdebatan, perselisihan, permasalahan yang tidak ada jawabannya. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini untuk saat ini di luar dari pemikiran dia. Diri dia sedang berhayal, diri dia sedang berandai-andai, diri dia sedang bermimpi. Untuk saat ini diri dia sedang berandai-andai guys. Kapannya seandainya saya bisa mendapat bantuan dari orang lain, seandainya saya tidak terlalu bodoh seperti ini, seandainya dulu saya tidak mengabaikan seseorang yang memberikan diri saya suatu kebahagiaan, mungkin situasi kematian ini tidak saya rasakan. Berandai-andai, melamun, merenungi dengan penuh penyesalan. Karena untuk saat ini, dia selalu berusaha untuk mencari bantuan terhadap orang lain, tetapi bantuan itu tidak diberikan oleh orang lain. Karena memang orang lain menyadari diri dia penuh dengan kelicikan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kesandiwaraan, dan penuh dengan kemanipulatifan. Kalau saya menutup kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Melamun, merenungi, berandai-andai, sambil bersedih melihat keadaan dia untuk saat ini. Melihat keadaan diri dia hanya untuk dimanfaatkan oleh orang lain, melihat keuangan dia tidak bagus, melihat keuangan dia sedang terpuruk, melihat kondisi fisiknya semakin lama semakin drop, melihat pemikiran dia semakin lama semakin kacau, bersedih, wah geng. Ini yang saya lihat dan ini yang saya rasakan untuk saat ini di luar dari pemikiran dia. Bersedih akibat dari perbuatan kebodohan dia.
Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Kartu koin. Keluar lagi kartu koin. Seakan-akan koin ini benar-benar terpuruk sekali. Seseorang yang memegang dua koin baik kiri dengan kanan, di mana kedua koin ini seakan-akan membuat diri dia hanya berada naik turun, turun naik, dapat pinjaman, tetapi tidak gampang untuk membayar. Penuh dengan kebingungan, bingung, bersedih, berhayal, situasi kematian, pertengkaran, hancur, mengemis akibat dari kelicikan yang selama ini dia lakukan. Wow. Ini yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Mungkin untuk saat ini diri kamu merasakan bahwasannya diri dia berkomunikasi terhadap diri kamu hanya untuk meminta bantuan. Tetapi ketika diri dia meminta bantuan, kamu sudah menutup komunikasi tersebut dan kamu tidak mau mengenal diri dia karena diri kamu menyimpan rasa sakit hati yang begitu sangat mendalam. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, Wak Geng, saya menarik satu kesimpulan. Hal yang sedang dia pikirkan untuk saat ini dari kondisi keuangan dia, The Tower dengan The Death, sedang berusaha untuk bangkit dari situasi keterpurukan, sedang berusaha untuk bangkit dari situasi kematian karena memang diri dia hanya dimanfaatkan oleh orang lain karena memang diri dia sudah terlalu banyak melakukan kelicikan terhadap pihak lain. Melakukan kelicikan terhadap pihak lain, tetapi pihak lain memberikan diri dia sebagai ajas manfaat saja. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.